wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita lanjutkan membaca Quran surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini sehat ya? Sehat nggak? Sehat. Allah jadi doa kita hari ini sampai ke depannya kita sehat semua. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Harus semangat. Pekan depan, kemudian 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, jadi harus lebih rajin lagi belajarnya. Masuk sekolah mah kalau tidak sakit, kalau tidak sakit terlalu sakit banget mah masuk sekolah ya. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Kita absen dulu. Afni Syahira, Hadir. Denis Fitriani Mahardika, hadir. Erina TV Salah, hadir. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sebelum masuk materi, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu. Silakan, dirijen yang ke depan dulu. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, kita buka dulu bukunya, ayo. Buku catatan sama buku LKS-nya dibuka dulu. Di bab 4 kita lanjutkan tentang hukum halal dan haram. Yang minggu lalu kita telah membahas tentang definisi halal dan haram, kemudian dasar hukum halal dan haram, dan sebab-sebab hukum halal dan haram. Ya, kita review dulu, ingat lagi materi minggu lalu ya. Meskipun kita akan melanjutkan di subbab selanjutnya. Ibu akan tanya nih, materi minggu lalu, apakah masih ingat tentang definisi halal dan haram? Coba, siapa yang masih ingat definisi halal atau arti dari halal? Oke, silakan. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dalam syariat Islam. Oke, itu adalah definisi halal atau arti dari halal. Jadi halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Diperbolehkan,
diwioskeun di imam ku urang umat muslim ya. Tentang penerapan hukum halal dan haram dalam makanan dan minuman, halal dan haram. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dalam makanan ya. Makanan, ada beberapa yang harus kita tahu ya. Makanan yang pertama yang berada makanan yang mengandung di laut atau air, hewan laut atau air. Jenis hewan laut termasuk ikan ya. Ikan itu semuanya halal ya. Jadi meskipun dia sudah menjadi bangkai, meskipun sudah menjadi bugang, bahasa Sunda nama bugang tahu ya, bangkai itu bisa dimakan ya. Contohnya ada juga ikan asin kan udah jadi bangkai, sudah diawetkan, tapi boleh dimakan karena dia jenis hewan air ya. Ikan yang boleh dimakan, yang meskipun menjadi bangkai dia tetap halal kalau memang tidak bau busuk. Kalau bau busuk kan takut tidak enak dimakan juga ya, nggak mungkin. Tapi kalau bau mati masih belum keras ya, belum keras teksturnya, masih boleh bisa dimakan, itu halal ya. Kemudian yang kedua ada juga hewan air yang halal dimakan, yang haram dimakan. Nah, yang hidup di dua alam. Yang pertama apa? Katak. Siapa yang suka makan katak? Hah? Pernah mendengar sop katak? Karena itu juga waktu kecil sebenarnya pernah nyobain. Cuma karena nggak tahu ya. Jadi pas udah SD baru aja katak teh haram. Tapi baheula lama keur aya ngamun di imam di katak teh. Kan banyak yang ngubur dulu, ngubur belut. Ya, ngubur katak, simut, belalang pun dimakan. Tapi kalau belalang kan memang halal ya. Materi sudah disampaikan ya. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dari makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, atau makanan halal dan makanan haramnya. Sekarang apakah ada yang mau bertanya seputar halal dan haram? Bukan minuman keras itu haram. Yang tadi dijelaskan Ibu, macam-macam minuman yang haram, kenapa masih banyak yang minum? Oke, minuman keras itu khamr ya, termasuk khamr itu tidak boleh diminum. Itu sudah mutlak haram ya. Apapun alasan itu tidak boleh dikonsumsi karena kita umat muslim, Allah sudah melarang itu. Bagaimana kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita percaya bahwa Allah itu memberikan aturan sesuai dengan kandungan-kandungan yang memang menjadi positif dan negatif kepada kita sebagai makhluk Allah. Allah tahu yang terbaik ya. Mungkin bagi mereka yang masih mengkonsumsi minuman keras, berarti mereka masih, mungkin kita berhusnuzon aja, masih belum tahu. Kalau memang pun sudah tahu, beliau tahu dampak dari kesehatan dan sama masyarakat. Satu kelompok terbagi menjadi 4 orang. 4 orang, sok silakan. Siapa aja yang sesuai tadi ya. Tempat duduknya silakan pindah. 4 orang, 3 kelompok berarti. 1 kelompok 4 orang. Ibu akan bagikan KPD mengenai tentang hukum halal dan haram. Boleh di kertas 1 lembar ya. Kemudian yang belakangnya, lembar kedua itu cukup dicetak saja yang menurut kalian sesuai ya. Paham? Yang depan diisi, yang belakang cukup dicetak saja ya. Silakan berdiskusi, kemudian tukar pikiran dan isi di LKPD-nya.
Apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dalam syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah dalam syariat Islam. Nomor 2. Sebutkan sebab-sebab halal dan haram segala sesuatu. Haram secara zatnya atau secara materi telah dinyatakan haram oleh syariat, seperti babi, bangkai, darah, khamar, arak, minuman keras, dan sebagainya. Haram bukan secara zatnya, tapi bisa dari cara membelinya, cara memperolehnya, atau cara mengolah barang tersebut. Contohnya sebagai berikut: makanan yang dibeli dengan uang hasil dari mencuri, merampok, merampas, tipu, korupsi, judi, riba, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah, pelajaran kita usai pekan ini, dan insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan ke materi terakhir, ada di bab 5 tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin setelah Rasulullah. Wafatnya Rasulullah ada 2. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Umar bin Khattab. Insya Allah pekan depan kita akan bahas sejarah-sejarahnya, dan silakan dibaca dulu ketika nanti pas pelajaran ibu sudah tahu gambarannya bagaimana ceritanya beliau menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka